pertama di Indonesia, Sansi High Calcium Drink. Minuman high calcium segar praktis. Sansi High Calcium Drink. Buat tulang kuat, Sansi High Calcium Drink. Love it. Sansi High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh saya mau bicara mulai dari zamannya Pak Akbar dulu, dari partainya Pak Akbar. Ada idiom yang menarik di zaman Bapak, di bawah pohon beringin tidak akan hidup pohon yang lain. Itu terkenal sekali. Nah tadi Pak Akbar bilang kelebihan zaman reformasi adalah pemimpin-pemimpin tumbuh. Nah Pak Emil juga menyimpulkan bahwa kekurangan dari Pak Harto adalah waktu Pak Harto mau terus karena pada takut ini belum matang. Jadi tidak ada benih baru pemimpin. Nah reformasi banyak benih baru, cuma persoalannya benihnya membusuk. So jadi saya pikir tidak ada enaknya zaman yang lalu maupun zaman kini kalau begitu. Mungkin saya tambahin. Betul gak? JJ Rizal ini kalau di orang yang beringin itu kalau di wayang namanya Arjuna, Pak Akbar. Di bawah Arjuna nggak ada anak-anak yang jadi karena Arjuna terlalu besar. Baik sebagai perayu maupun sebagai pemanah. Semua anak-anaknya jadi kerdil. Tapi ada satu yang melesat yaitu Abimanyu toh gugur juga. Karena dia mendinai Arjuna, dia maju sendiri mati. Bisa enggak? Golkar digitukan juga. Beringin. Tapi memang sistem politik kita tidak memberi rasionalitas sehingga yang ada adalah orang yang mau menjadi menteri, orang yang menjadi itu tanpa ideologi yang jelas. Terangkan pada saya bagaimana ideologi apa yang mereka perjuangkan. Semua bilang Pancasila. Apa keadilan sosial? Siapa yang memperjuangkan keadilan sosial dari 78 partai ini? Mengapa keadilan sosial itu kita tidak baik? Tidak ada perjuangan dari masing-masing ini secara efektif di lapangan, di konsep, di macam-macam. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak kita ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Harto. Saya masih ingat setelah terjadi gerakan 66, kita masuk kepada ketetapan MPRS ada pemilihan umum. Pak Harto sangat konsen adanya pemilu. Kedua, beliau juga sangat konsen sekali DPR harus membahas anggaran belanja. Yang sebelumnya selama Bung Karno 5 tahun itu hampir tidak pernah DPR membahas anggaran belanja. Yang ketiga juga menekankan perlunya adanya partai politik, tapi beliau sangat trauma dengan multi partai pada tahun 50 sampai 59. Nah, dengan demikian sebenarnya pendidikan politik dilakukan antara lain adalah pertama membiasakan DPR membahas anggaran belanja. Kedua melakukan pemilu yang teratur. Yang ketiga membiasakan adanya partai politik. Nah, oleh karena itu reformasi kemarin lebih mudah mereka melanjutkan itu. Jadi saya melihat bahwa banyak hal-hal yang telah dilakukan dulu sekarang memang akan berkembang. Nah, cuma memang di dalam perkembangan ini kita lihat ada hal-hal yang belum begitu mantap khususnya di dalam pemikiran-pemikiran ideologinya tadi. Tapi kalau kita bolak-balik dari sekian banyak partai politik itu menurut saya masih tetap berkisar kepada nasional, demokrasi, Islam, dan sosialis. Jadi sebenarnya berputar di situ juga ke semua partai politik yang ada itu. Jadi kembali polanya adalah pola pendidikan politik kita khususnya dalam rekrutmen politiknya memang perlu kita perbaiki. Baik, oke. Dipersembahkan oleh